AUDUSD saat ini berada di zona penentuan. Harga sudah naik cukup jauh, dan sekarang market bertanya satu hal penting. Apakah buyer masih sanggup mendorong lebih tinggi, atau justru ini area distribusi sebelum harga berbalik arah? Pergerakan AUDUSD hari ini bukan sekedar naik atau turun. Ini adalah cerminan dari kondisi global yang penuh ketidakpastian. Di satu sisi, dolar Amerika masih menjadi aset aman. Ketegangan geopolitik global, risiko konflik, dan sikap The Fed yang belum terburu-buru menurunkan suku bunga membuat investor tetap berhati-hati. Namun di sisi lain, dolar Australia mulai mendapatkan angin segar. Harapan pemulihan ekonomi Cina, stabilnya harga komoditas, dan sentimen risk-on yang perlahan kembali mendorong AUDUSD bergerak naik dalam beberapa hari terakhir. Tetapi, setelah rally yang cukup panjang, market kini mulai melambat, dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Di video ini, kita akan membedah AUDUSD, menggabungkan analisa teknikal, fundamental, dan skenario trading. Analisa fundamental. Dari sisi fundamental, kita melihat dua kekuatan yang saling menahan. Di Amerika Serikat, data inflasi memang melandai, tetapi belum cukup rendah untuk membuat The Fed langsung dovish. Market mulai menurunkan ekspektasi pemangkasan suku bunga, dan ini menjaga dolar Amerika tetap solid. Sementara dari Australia, Bank Sentral Australia masih menahan suku bunga, dan belum memberi sinyal pelonggaran agresif. Inflasi memang menurun, tetapi belum sepenuhnya aman. Artinya apa? Secara fundamental, AUDUSD masih punya potensi naik, tetapi tidak cukup kuat untuk breakout besar, tanpa adanya katalis baru dari data ekonomi. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke chart. Secara struktur, tren masih bullish. Harga bergerak di atas exponential moving average, menandakan buyer masih mengontrol market. Namun perhatikan satu hal penting, momentum mulai melambat. Candle-candle kecil muncul di dekat resistance. Ini adalah tanda kehati-hatian, bukan kekuatan penuh. Area resistance penting berada di sekitar 0,69410 dan 0,69480. Lalu area supply di 0,69572 sampai 0,69720. Zona ini adalah area distribusi, di mana seller profesional mulai aktif. Sementara itu, support terdekat berada di 0,68990 dan support kuat berikutnya di 0,68852. Di bawahnya, kita melihat demand zone yang jelas di area 0,68640 hingga 0,68400. Ini adalah area di mana buyer sebelumnya masuk dengan agresif. Selama harga masih bergerak di dalam ascending channel dan trendline bawah belum ditembus, struktur bullish secara teknikal masih valid. Skenario trading. Skenario bullish berlaku jika harga mampu bertahan di atas support 0,69063. Breakout valid di atas resistance 0,69410 akan membuka peluang kenaikan lanjutan menuju 0,69480 dan maksimal ke area supply di 0,69572 hingga 0,69720. Konfirmasi tetap wajib. Tunggu candle close dan respon volume, bukan sekedar spike sesaat. Sebaliknya, skenario bearish muncul jika harga gagal menembus resistance dan menunjukkan rejection yang jelas. Breakdown ke bawah 0,68990 akan membawa harga turun ke 0,68852 dan target utama berada di demand zone 0,68640 hingga 0,68400. Ini adalah area ideal untuk seller atau buyer jangka menengah yang menunggu harga diskon. Market tidak perlu ditebak, market hanya perlu dibaca dan dikelola dengan disiplin. Perhatikan area supply dan demand, tunggu konfirmasi, dan biarkan market memberi peluang, bukan emosi yang memaksa keputusan. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.